Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadya Widyarto Nugraha Putra dengan NIM 2203020063. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang kejahatan cyber yang merupakan pelanggaran kode etik profesional sistem informasi pada mata kuliah Etika Bisnis Profesi SI. Pada latar belakang, di era digital saat ini, sistem informasi sangat penting bagi operasi organisasi, tetapi juga meningkatkan risiko kejahatan cyber yang dapat merusak finansial dan reputasi. Pelanggaran kode etik sering disebabkan oleh tekanan, kurangnya pemahaman etika, dan kelemahan dalam kebijakan keamanan cyber. Sehingga penting bagi profesional untuk memahami dan menerapkan etika serta menerima pelatihan berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah perlu memperkuat kebijakan keamanan cyber dan kode etik dengan sanksi tegas dan insentif bagi kepatuhan, serta mendukung penelitian untuk solusi inovatif dalam mengatasi kejahatan cyber. Nah, adapun 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemahaman dan persepsi para profesional sistem informasi terhadap kode etik yang ada terkait kejahatan cyber. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kode etik profesional sistem informasi dalam mencegah kejahatan cyber. Yang ketiga, apa saja langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik dan mencegah kejahatan cyber di lingkungan profesional sistem informasi. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu bagaimana pemahaman dan persepsi para profesional sistem informasi terhadap kode etik yang ada terkait kejahatan cyber. Pertama, definisi dan ruang lingkup kode etik. Para profesional sistem informasi wajib memahami dan mematuhi kode etik yang mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, privasi, keamanan data, dan tanggung jawab sosial. Kode etik ini penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan cyber, meskipun pemahaman dan penerapannya bervariasi berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan yang diterima. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan pelatihan terkait kode etik agar semua profesional dapat menjalankan tugas dengan integritas tanggung jawab yang tinggi. Lalu ada persepsi terhadap pentingnya kode etik. Persepsi para profesional sistem informasi terhadap pentingnya kode etik dalam mengatasi kejahatan cyber bervariasi, dengan beberapa melihatnya sebagai alat krusial dan yang lain menganggapnya sebagai formalitas. Faktor seperti budaya organisasi, kesadaran risiko cyber, dan pengalaman dengan insiden keamanan, serta kurangnya edukasi tentang kode etik dapat mengurangi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan persepsi. Berbagai faktor mempengaruhi pemahaman dan persepsi profesional sistem informasi terhadap kode etik. Faktor-faktor ini termasuk yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan profesional mempengaruhi pemahaman kode etik. Pendidikan di keamanan informasi dan pelatihan etika meningkatkan pemahaman dan persepsi positif. Yang kedua, pengalaman kerja. Pengalaman kerja menangani insiden cyber meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kode etik. Yang ketiga, budaya organisasi. Budaya organisasi dengan kebijakan etis dan insentif untuk kepatuhan meningkatkan tingkat kepatuhan kode etik. Selanjutnya ada teknologi dan kebijakan keamanan. Teknologi keamanan canggih dan kebijakan cyber jelas membantu profesional dalam memahami dan mencegah pelanggaran kode etik. Lalu masuk ke pembahasan yang nomor 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kode etik profesional sistem informasi dalam mencegah kejahatan cyber? Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Seperti yang tadi saya bilang, pendidikan dan pelatihan yang memadai merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepatuhan terhadap kode etik profesional.
para profesional yang menerima pendidikan formal di bidang teknologi, informasi, dan keamanan cyber, serta yang mengikuti pelatihan terkait. Etika profesional cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip kode etik dan pentingnya kepatuhan terhadapnya. Lalu ada budaya dan nilai organisasi. Budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kode etik. Organisasi yang memiliki budaya yang kuat dalam mendukung integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial cenderung menciptakan lingkungan yang mendorong para profesional untuk mematuhi kode etik. Kebijakan internal yang jelas, pengawasan yang efektif, dan penghargaan bagi tindakan yang etis dapat memperkuat kepatuhan terhadap kode etik. Sebaliknya, budaya yang permisif atau yang tidak memberikan perhatian cukup terhadap etika profesional dapat menurunkan tingkat kepatuhan, meningkatkan risiko pelanggaran kode etik. Lalu ada kepemimpinan dan manajemen. Peran kepemimpinan dan manajemen sangat krusial dalam mempengaruhi kepatuhan terhadap kode etik. Pemimpin yang memberikan contoh yang baik dan pendukung penerapan kode etik dapat memotivasi para profesional untuk mengikuti standar yang ditetapkan. Kepemimpinan yang terbuka terhadap diskusi tentang etika dan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dalam setiap keputusan strategis dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kode etik. Sebaliknya, manajemen yang kurang memperhatikan etika atau yang tidak konsisten dalam menegakkan kebijakan keamanan cyber dapat menyebabkan kebingungan dan mengurangi kepatuhan. Lalu selanjutnya ada kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi. Kebijakan internal organisasi dan regulasi eksternal memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan terhadap kode etik. Kebijakan yang jelas dan rinci mengenai keamanan cyber, privasi data, dan perilaku etis dapat memberikan panduan yang diperlukan bagi para profesional. Regulasi eksternal seperti undang-undang perlindungan data dan standar industri juga memainkan peran penting dalam menetapkan batasan dan tuntutan yang harus dipatuhi. Nah, adapun langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik dan mencegah kejahatan cyber di lingkungan profesional sistem informasi. Untuk meningkatkan integritas dan keamanan cyber, dalam organisasi beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan harus mencakup program edukasi berkala dan simulasi insiden cyber untuk meningkatkan pemahaman praktis tentang etika profesional dan cara mengatasi ancaman. Kedua, penguatan dan kebijakan regulasi. Internal memerlukan peninjauan pembaruan kebijakan keamanan cyber secara berkala, serta penetapan sanksi tegas untuk pelanggaran dan insentif untuk tindakan etis, termasuk penghargaan bagi laporan insiden keamanan yang berhasil. Selain itu, penguatan budaya organisasi harus dilakukan melalui kampanye komunikasi yang meningkatkan kesadaran tentang etika dan keamanan cyber, serta dengan pemimpin yang memimpin dengan contoh dalam mematuhi kode etik. Selain itu, penggunaan teknologi dan alat keamanan melibatkan implementasi sistem pemantauan dan deteksi ancaman yang canggih, serta pemanfaatan otomatisasi dan AI untuk meningkatkan efisiensi dalam deteksi ancaman. Penguatan kolaborasi dan kerjasama dapat dicapai dengan membangun kemitraan dengan penyedia solusi keamanan, lembaga akademis, dan organisasi industri, serta mengadakan forum, workshop, dan seminar untuk berbagi informasi dan praktik terbaik. Terakhir, audit dan evaluasi. Berkala sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan tindakan yang diambil, serta untuk mengumpulkan umpan balik dari para profesional mengenai kebijakan dan pelatihan yang ada, guna memperbaiki area yang perlu ditingkatkan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan cyber. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik dan mencegah kejahatan cyber di lingkungan profesional sistem informasi, langkah-langkah strategis yang meliputi pendidikan, pelatihan berkelanjutan, penguatan kebijakan, dan
regulasi internal, pengembangan budaya yang mendukung etika, penggunaan teknologi dan alat keamanan yang canggih, serta penguatan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak ketiga harus diimplementasikan secara terintegrasi. Selain itu, audit dan evaluasi berkala juga penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang ada. Dengan mengadopsi pendekatan holistik, organisasi dapat membangun lingkungan yang lebih aman, etis, dan responsif terhadap ancaman dan kejahatan cyber, serta memastikan bahwa para profesional dan sistem informasi mematuhi kode etik dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Lalu ada besaran untuk mengatasi kejahatan cyber yang melanggar kode etik profesional sistem informasi. Disarankan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang fokus pada etika dan keamanan cyber, serta memperbarui kebijakan internal secara rutin, membangun budaya etika yang kuat melalui komunikasi yang efektif dan contoh dari pemimpin, serta mengadopsi teknologi canggih dan AI untuk deteksi ancaman sangat penting. Selain itu, penting untuk melakukan audit dan evaluasi berkala serta memperkuat kolaborasi dengan pihak ketiga untuk memastikan efektivitas kebijakan dan meningkatkan kepatuhan. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Bila ada kesalahan kata, kalimat, ataupun yang lainnya, saya mohon maaf. Tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.